Topik yang kelompok kami ambil adalah perselisihan ojek online dengan karyawan Migacuan Yogyakarta. Berikut ini adalah list anggota kelompok 1, kelas Huma 1B yang diampu oleh Pak Ridwan Rustandi. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan studi kasus, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal apa itu komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Secara definisi, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Komunikasi kelompok memiliki beberapa sifat, yaitu diantaranya yang pertama, kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang dimaksud dengan tatap muka adalah dalam berkomunikasi kelompok tidak dilakukan dengan mulut ke mulut, tapi face to face. Yang kedua yaitu komunikasi bekerja di bawah arahan seorang pemimpin. Maksudnya adalah di dalam suatu kelompok pasti terdapat seorang pemimpin. Pemimpin tersebut menjadi arahan dalam berkomunikasi kelompok. Yang ketiga, komunikasi kelompok memiliki partisipan yang sedikit. Sesuai dengan definisi yang sudah dijelaskan bahwa komunikasi kelompok itu sifatnya kecil, otomatis partisipannya juga sedikit. Yang keempat yaitu komunikasi kelompok memiliki arahan atau tujuan sasaran yang sama. Dalam suatu kelompok pasti para anggota memiliki sasaran dan tujuan yang sama untuk mencapai suatu hal tertentu. Yang terakhir adalah antar anggota saling mempengaruhi satu sama lain. Pendahuluan, alasan pengambilan isu sebagai judul penelitian, latar belakangnya yaitu modernisasi kini membuat kehidupan lebih praktis, seperti halnya layanan pesan antar yang saat ini sangat sering digunakan oleh masyarakat. Kini banyak sekali merek dagang yang bekerja sama dengan layanan pesan antar, salah satunya Migacuan, yang merupakan restoran mie pedas yang belakangan ini ramai digemari oleh anak-anak muda. Karena belakangan ini Migacuan sedang digemari, layanan pesan antar menjadi banjir pesanan. Karena pesanan yang membludak dan situasi yang hektik, terjadilah perselisihan antara ojek online dengan karyawan Migacuan Yogyakarta. Karena konflik yang terjadi berkaitan dengan komunikasi kelompok, maka peneliti tertarik untuk menganalisis konflik yang terjadi. Adapun hal yang dipertanyakan dan yang akan diteliti yaitu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah yaitu yang pertama, termasuk ke dalam tipe kelompok dalam konflik ini. Yang kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik dan apa faktor yang berkaitan dengan ilmu komunikasi serta bagaimana karakter komunikasi yang terjadi pada konflik saat itu. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menganalisis konflik yang terjadi secara prinsip komunikasi. Yang kedua untuk menjawab semua pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui penyebab dari konflik tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan unggahan video yang beredar di media sosial sedang menjadi bahan perbincangan. Pasalnya, dalam video tersebut terdapat perselisihan antara driver ojek online dengan karyawan Migacuan. Bahan ini terjadi karena adanya miskomunikasi, sehingga karyawan Migacuan melewati pesanan seorang driver tanpa ada penjelasan yang jelas dan menyebabkan bentrok yang menarik simpati dari pihak driver, sehingga terjadi protes oleh kelompok driver terhadap kelompok karyawan Migacuan. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa tipe kelompok dari konflik ini adalah tipe kelompok keanggotaan atau membership group, karena kedua belah pihak secara administratif dan fisik mereka termasuk menjadi anggota kelompok itu. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya konflik antara lain, yaitu yang pertama faktor personal, yaitu adanya kepentingan atau tujuan tertentu. Seperti dalam kasus ini yaitu solidaritas driver ojek online yang melakukan unjuk rasa karena suatu permasalahan. Yang kedua yaitu faktor situasional, yaitu adanya situasi yang dapat memicu terjadinya perselisihan. Dalam kasus ini, pelayanan yang dilakukan oleh karyawan Migacuan melakukan pelayanan yang buruk. Karena hal itu, driver ojek online mengalami kekesalan. Yang ketiga yaitu faktor organisasional, yaitu ketidaktercapainya pelayanan karyawan yang sesuai dengan standar. Jika pelayanan terhadap konsumen sesuai dengan standar, akan menghindari hal-hal yang buruk terjadi, seperti dalam kasus ini yaitu unjuk rasa yang dilakukan oleh driver ojek online. Dan faktor yang berkaitan dengan ilmu komunikasi adalah adanya noise atau segala sesuatu yang menghalangi kelancaran dalam berkomunikasi.
Nah, karakter komunikasinya yaitu ada 4, yaitu yang pertama bersifat personal, bersifat penekanan aspek, bersifat ekspresif, dan bersifat informal. Untuk yang pertama yaitu bersifat personal, yaitu lebih melibatkan kontra antar pribadi secara langsung antara pengirim dan penerima. Yang kedua yaitu bersifat penekanan aspek, dalam artian bersifat lebih menekankan aspek isi dibandingkan aspek hubungan. Yang ketiga yaitu bersifat ekspresif, yaitu adanya emosi-emosi yang ditunjukkan secara jelas. Bisa kita lihat dari video yang beredar di media sosial, terpampang jelas intonasi dan mimik wajah yang menunjukkan emosi-emosi antara kedua belah pihak. Dan yang keempat yaitu bersifat informal, karena tidak adanya surat resmi untuk melaksanakan aksi unjuk rasa, tidak seperti rapat dan konferensi yang dilakukan secara formal, bahkan aksi unjuk rasa ini dilakukan secara spontan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulannya yaitu perselisihan antara driver ojek online dengan karyawan migacuan terjadi karena pihak karyawan melewatkan pesanan, sehingga membuat situasi yang memicu kemarahan pada driver yang menimbulkan protes dan unjuk rasa. Akibat aksi tersebut, akhirnya diadakan perdamaian dan rumah makan migacuan ditutup sementara. Perselisihan yang terjadi merupakan contoh komunikasi kelompok karena terjadi komunikasi antara kedua belah pihak, yaitu kelompok ojek online dan karyawan migacuan. Hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.